Aksi brutal 15 WNA Cina bersenjata aniaya TNI. Jokowi dan Luhut harus bertanggung jawab. Aksi brutal warga negara asing Cina terjadi di kawasan tambang emas PT Sultan Rafi Mandiri atau PT SRM, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sebanyak 15 WNA Cina menyerang petugas pengamanan dan anggota TNI serta merusak kendaraan perusahaan. Dalam insiden tersebut, 5 anggota TNI menjadi korban penyerangan. Selain itu, 1 unit mobil dan 1 sepeda motor milik PT SRM mengalami kerusakan berat. Para pelaku membawa senjata tajam, airsoft gun, dan alat setrum. Chief Security PT SRM Imran Kurniawan mengatakan peristiwa itu terjadi di Desa Pamuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang pada Minggu 14 Desember 2025 sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat saat anggota pengamanan sipil PT SRM sedang melaksanakan tugas jaga. Saat itu terlihat adanya aktivitas penerbangan drone di sekitar area perusahaan. Pada waktu yang bersamaan, 5 anggota TNI dari Batalion Yeni Tempur 6 Satya Digdaya Anjungan yang berada di lokasi ikut melakukan pengejaran terhadap pilot drone tersebut. Ternyata pilot drone tersebut adalah komplotan TKA Cina berjumlah 4 orang. Saat anggota TNI turun dari kendaraan, tiba-tiba datang 11 warga negara Cina lainnya. Mereka membawa 4 bilah tajam dan airsoft gun serta alat setrum. Cina itu tiba-tiba melakukan pengeroyokan terhadap TNI yang sedang bertugas. Pengeroyokan terhadap anggota TNI yang dilakukan oleh TKA Cina menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, baik dari tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat dan sekaligus masyarakat awam. Suara lantang kini menggema guna mempertanyakan tentang kedaulatan bangsa, bagaimana bisa tenaga kerja asing dengan arogannya berani menghakimi TNI. Citra dan kedaulatan bangsa sedang dipertaruhkan. Hampir seluruh elemen masyarakat meminta pelaku dihukum berat karena sudah melecehkan alat negara. Kecaman datang dari Ketua DPD Pasukan Adat Nusantara Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Syafar Rahman, kepada awak media mengatakan bahwa pengeroyokan terhadap TNI oleh TKA Cina merupakan suatu pelecehan dan penghinaan terhadap bangsa ini. TKA Cina sudah lancang dan ini bukti bahwa mereka bukan hanya pekerja biasa. Bisa jadi mereka adalah tentara militer Cina yang disusupkan ke Indonesia. Ini merupakan intimidasi mutlak bagi penjajah yang ingin merampas kekayaan negara. Syafar Rahman siap di garda terdepan bersama TNI jika TKA Cina tidak diusir hingga tuntas di bumi Katulistiwa ini. Ulah menjijikan TKA Cina di Indonesia sudah tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya TKA Cina yang bekerja di pembangkit listrik tenaga uap PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya Aceh sengaja mengenakan pakaian motif loreng mirip seragam TNI. Karyawan yang menggunakan baju loreng tersebut adalah buruh kasar. TNI Angkatan Darat lantas mengambil tindakan. Dandim 0116 Nagan Raya, Letkol Infanteri Tony Setiawibowo meminta pihak perusahaan agar seragam loreng tidak lagi dipergunakan oleh pegawai. Mereka atau manajemen sudah minta maaf dan berjanji tidak akan lagi yang memakai pakaian seragam itu. Keributan juga pernah terjadi di kawasan PT Gunbuster Nickel Industri atau GNI di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Aksi unjuk rasa yang berujung bentrok antara kelompok tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing Cina di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menewaskan sedikitnya 3 orang. Sebanyak 709 pasukan gabungan TNI Polri dikerahkan untuk menjaga wilayah itu. Banyaknya TKA Cina bahkan untuk pekerjaan yang dianggap bisa dilakukan pekerja lokal menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya tenaga kerja Indonesia. TKA Cina sering dilaporkan memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan pekerja lokal dengan kualifikasi yang sama. Keberadaan TKA Cina adalah dampak langsung dari investasi masif Cina di Indonesia. Ini terjadi sejak Joko Widodo menjadi presiden
dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Investasi. Pemerintah berdalih kedatangan TKA Cina sesuai aturan atau Permen Kumham dan diperlukan untuk transfer teknologi. Namun apa yang terjadi? Ternyata tidak pernah ada apa itu yang disebut transfer teknologi. Jokowi dan Luhut harus bertanggung jawab. Mereka telah gagal melindungi kedaulatan negara dan keamanan rakyat. Mereka telah membiarkan WNA Cina masuk dengan bebas tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat. Banjir WNA Cina ini bukan masalah keamanan, tetapi juga masalah ekonomi dan sosial. Mereka mengambil pekerjaan rakyat kita, menurunkan upah, dan meningkatkan biaya hidup. Mereka juga membawa budaya dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya kita. Dan yang pasti, mereka bikin onar dan melawan TNI. Jokowi dan Luhut, dengar! Apa yang sudah kalian lakukan untuk menghindarkan WNA Cina yang telah menginjak-injak kedaulatan negara dan harga diri bangsa ini? Tidak ada, kawan.